Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari Hima akan menjelaskan tentang soal mengenai akuntansi pengantar 1. Jadi kita mulai ya dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini kan ditanyakan, aku dan kamu sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan. Apa bentuk perusahaan yang cocok didirikan oleh kami berdua? Nah, jawaban yang benar adalah persekutuan. Kenapa? Karena persekutuan itu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang. Kayak gitu. Kalau untuk perseroan itu salah ya, karena dia itu perusahaan yang berdiri sendiri. Begitu juga dengan perorangan. Terus yang kedua, suatu transaksi yang mengurangi suatu akun akan dicatat di sisi debit jika terjadi pada akun. Nah, ini kan udah jelas ya, mengurangi di sisi debit, yang mana jika kita artikan itu menambah di sisi kredit. Akun-akun yang bertambah di sisi kredit itu ada liabilitas dan modal. Nah, dari keempat jawaban di sini, yang paling benar adalah utang usaha, karena utang usaha itu salah satu akun yang berada di liabilitas dan bertambah di kredit atau mengurangi di sisi debitnya. Nah, nomor 3, suatu transaksi yang menambah suatu akun akan dicatat di sisi kredit jika terjadi pada akun. Nah, ini sama ya kayak nomor 2, jadi dia bertambah di kredit. Nah, yang bertambah di kredit itu selain liabilitas dan modal, ada yang namanya pendapatan jasa pendapatan. Nah, di sini kan pendapatan itu B ya. Jadi jawabannya itu B. Untuk beban itu biasanya bertambah di debit, beban itu bertambah di debit, peralatan itu kan aset, itu bertambah di debit. Terus nomor 4, suatu transaksi yang menambah di suatu akun akan dicatat di sisi debit jika terjadi pada akun. Nah, ini kan bertambah di debit ya. Aku udah bilang, yang bertambah di debit itu ada 2 akun. Yang pertama aset, yang kedua beban. Nah, di sini yang bertambah di debit itu adalah yang C, karena dia adalah beban penyusutan peralatan reparasi. Untuk pendapatan dia bertambah di kredit, jadi bukan. Akumulasi penyusutan peralatan reparasi itu berada di kredit, karena akumulasi ini akan mengurangi aset tidak lancarnya. Terus yang D, utang gaji itu kan hutang ya, liabilitas itu bertambah di kredit. Soal selanjutnya ada soal jurnal penyesuaian. Di sini kita disajikan dengan neraca saldo dari perusahaan makmur pada tanggal 31 Oktober 2022. Nah, ini ada tabelnya, ada nama akun, debit, dan kreditnya. Nah, selanjutnya kita lihat soalnya. Informasi untuk penyesuaian bulan Oktober 2022 dalam rangka penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. A. Asuransi dibayar di muka tersebut yang telah jatuh tempo ternyata adalah sejumlah 6 juta. B. Perlengkapan yang belum terpakai sampai akhir bulan ini adalah 1.400.000. C. Penyusutan untuk kendaraan ditetapkan sebesar 20% per tahun dan pada bulan ini masih belum dicatat. D. Biaya gaji dan upah untuk bulan ini yang belum dibayar sebesar 3.500.000. Dan E. Sewa diterima di muka yang belum diakui sebagai pendapatan sewa adalah 40 juta. Nah, diminta bantulah Tuan Rudi untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, kita mulai dari soal nomor A dulu. Soal nomor A ini diminta asuransi dibayar di muka yang telah jatuh tempo ternyata sejumlah 6 juta. Kita sesuaikan asuransi dibayar di muka. Nah, untuk akun asuransi dibayar di muka sendiri itu menggunakan beban asuransi di debit dan kreditnya asuransi dibayar di muka. Sebesarnya nominalnya adalah 6 juta. Nah, di soal nomor A ini itu nggak ada perhitungan apapun, jadi langsung aja dimasukin nominalnya, dimasukkan ke akunnya, ya ini beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta. Lanjut ke soal nomor B.
Soal nomor B ini, perlengkapan yang belum terpakai sampai akhir bulan ini adalah 1.400.000. Nah, perlu dicatat untuk mencatat item penyesuaian yang dicatat itu hanya perlengkapan yang terpakai. Jadi, untuk mencari perlengkapan yang terpakai itu kita cukup cari aja, lihat di sini di tabelnya itu kan akun perlengkapan debit nominalnya 2.400.000, tinggal kita kurangi dengan 1.400.000 ini atau nominal yang belum terpakainya. Jadi perhitungannya adalah perhitungan B 2.400.000 dikurangi 1.400.000, ketemulah hasilnya 1 juta. Di mana 1 juta ini kita masukkan ke akunnya, yakni akun beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1 juta. Nah, itu tadi untuk soal nomor B. Selanjutnya ada soal nomor C. Di soal nomor C ini dikatakan penyusutan untuk kendaraan ditetapkan sebesar 20% per tahun dan pada bulan ini masih belum dicatat. Jadi, di soal nomor C ini kita belum tahu nih penyusutan per tahunnya berapa. Nah, kita cari dulu penyusutan per tahunnya. Penyusutan per tahunnya itu bisa kita cari dengan 20% dikali dengan akun nominalnya kendaraan. Di sini kan akun nominalnya 48 juta. Jadi tinggal 20% dikali 40 juta, ketemulah penyusutan per tahun. Tapi di soal ini coba dikatakan untuk bulan ini. Jadi masih bulan ini aja. Jadi setelah kita dapatin hasilnya, akan kita kalikan dengan 1/12 atau hasilnya dibagi langsung dengan 12. Jadinya untuk perhitungan yang C itu adalah 1/12 dikali 20% dikali 40 juta. Ketemu 800.000. Di mana 800.000 inilah yang kita masukkan ke akunnya. Akunnya adalah beban penyusunan kendaraan pada akumulasi penyusunan kendaraan sebesar 800.000. Oke. Setelah soal C, kita masuk ke soal yang D. Di soal D ini dikatakan biaya gaji dan upah untuk bulan ini yang belum dibayar sebesar 3.500.000. Nah, di soal nomor D ini sama kayak nomor A, jadi dia nggak ada perhitungan. Langsung aja 3.500.000 dimasukkan ke akunnya. Nah, akunnya apa? Akunnya adalah beban gaji pada hutang gaji, di mana nominalnya sebesar 3.500.000 tanpa adanya perhitungan apapun. Setelah soal nomor D, kita ke soal E. Soal E, sewa diterima di muka yang belum diakui sebagai pendapatan sewa adalah 40 juta. Nah, sama dengan soal A dan D, soal nomor E ini tidak memerlukan perhitungan. Jadi tinggal kita masukkan 40 juta kepada akunnya. Akunnya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar nilainya 40 juta. Nah, itu tadi tentang soal mengenai jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada soal laporan keuangan dan jurnal penutup. Yang pertama kita buat laporan keuangannya dulu. Nah, di laporan keuangan itu dimulai dari laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini diisi dengan akun pendapatan dan akun beban. Perusahaan Atta ini dia punya 2 pendapatan, yakni pendapatan jasa sebesar 55 juta dan pendapatan sewa sebesar 20 juta. Kedua pendapatan ini dijumlah dan menghasilkan total pendapatan sebesar 75 juta. Nah, setelah itu baru kita mau masuk ke akun beban. Pendapatannya kan udah nih, sekarang kita masuk ke beban. Nah, di bebannya ini kita masukin dulu semua akun bebannya beserta nominalnya. Beban gaji dan upah sebesar 30 juta, beban bahan habis pakai sebesar 3 juta, beban rupa-rupa sebesar 5 juta, beban bunga sebesar 3 juta, beban penyusunan peralatan sebesar 4 juta, beban penyusunan bangunan sebesar 5 juta, dan beban asuransi sebesar 5 juta. Nah, keseluruhan beban ini nanti akan dijumlah sehingga menghasilkan total beban sebesar 55 juta.
Nah, di laporan ini kan mau diketahui nih laba atau rugi. Nah, laba dan ruginya ini dilihat dari selisih antara pendapatan dan beban. Nah, selisihnya 75 sama 55 juta itu kan 20 juta. Tapi untuk tahu dia laba atau rugi, dilihat lagi mana nih yang lebih besar. Nah, di soal ini pendapatan itu lebih besar daripada beban, sehingga 20 juta tadi itu adalah labanya, laba dari perusahaan atas kayak gitu. Tapi kalau misalnya bebannya yang lebih besar itu rugi. Cuman untuk soal ini pendapatannya itu lebih besar, sehingga 20 juta selisih dari 75 dan 50 juta ini adalah laba. Nah, itu tadi adalah laporan untuk laba ruginya. Dari laporan laba rugi, kita masuk ke neraca. Nah, di neraca ini ada dua akun. Ada akun aktiva yang diisi aset dan akun pasiva yang diisi oleh liabilitas dan modal atau ekuitas. Nah, kita masuk dulu ke yang aktiva. Di aktiva ini ada akun aset, di mana akun aset terdiri dari dua, yakni aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, di sisi aset lancar ada kas sebesar 10 juta, piutang usaha sebesar 3 juta, bahan habis pakai sebesar 5 juta, dan asuransi dibayar di muka sebesar 4 juta, di mana total dari aset lancar adalah 22 juta. Nah, dari aset lancar kita masuk ke aset tidak lancar. Aset tidak lancar terdiri dari tanah sebesar 70 juta, bangunan sebesar 83 juta, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 10 juta, yang mana akumulasi ini mengurangi bangunannya atau mengurangi aset di atasnya. Lalu kita masuk ke peralatan sebesar 14 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 8 juta, yang mana 8 juta ini mengurangi perawatannya. Sehingga total dari aset tidak lancar sendiri adalah 149 juta. Nah, total aset adalah total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar. Dan sehingga 22 juta ditambah 149 juta menjadi 171 juta. Nah, itu tadi adalah akun aktiva kita. Sekarang kita lanjut ke sisi pasiva. Di sisi pasiva ini ada dua akun yang tadi aku sudah sebutin, yaitu liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas ini dibagi menjadi dua. Ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek ini terdiri dari dua akun. Yang pertama ada akun utang usaha, yang kedua ada utang gaji. Nah, utang usaha sendiri sebesar 10 juta dan utang gaji sebesar 7 juta di total, sehingga mendapatkan total liabilitas jangka pendek sebesar 17 juta. Ini. Nah, dari itu tadi liabilitas jangka pendek. Sekarang kita masuk ke liabilitas jangka panjang. Di liabilitas jangka panjang cuma ada satu akun, yakni utang bank, sehingga total liabilitas jangka panjang adalah nominal dari utang bank sendiri sebesar 34 juta. Sehingga total dari liabilitas adalah penjumlahan total liabilitas jangka pendek ditambah dengan total liabilitas jangka panjang sebesar 51 juta. Nah, itu tadi adalah liabilitasnya. Terus kita masuk dulu ke modal atau ekuitas. Nah, di ekuitas ini ada 3 akun. Yang pertama, modal tuan Ata sebesar 120 juta. Lalu ada laba. Nah, laba itu kita ambil dari laporan laba rugi yang tadi. Nah, jadi kan laba sebesar 20 juta. Nah, laba itu akan menambah modal dari tuan Ata. Lalu, tadi kan ada akun prive di soalnya. Nah, akun prive ini akan mengurangi modal tuan Ata. Sehingga kan kita lihat nih, laba sama prive-nya itu sama-sama 20 juta. Jadinya, modal tuan Ata ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Atau bisa dikatakan tidak mengalami perubahan ekuitas, sehingga modalnya itu tetap 120 juta. Nah, nanti total dari
liabilitas dan modal ini akan dijumlahkan sehingga menjadi 171 juta di sisi pasifa. Nah, sehingga bisa kita dapatkan sisi aktiva dan sisi pasifanya balance sebesar 171 juta. Nah, itu tadi adalah laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup sendiri itu ada 4 akun. Nah, akunnya itu ada akun pendapatan, ada akun beban, akun prive, sama akun laba rugi. Nah, kita mulai dulu dari akun pendapatan. Jadi, akun pendapatan itu kan ada 2, jasa sama sewa. Dan sebenarnya kita tahu pendapatan itu ada di sisi kredit. Sehingga ketika kita akan menutup akun pendapatan, maka pendapatannya kita ubah ke sisi debit. Di sisi debit 55 juta dan 20 jutanya. Nah, karena dia ini kan debit kan, kita tutup dengan kreditnya, yakni menggunakan akun ikhtisar laba rugi sebesar 75 juta. Itu untuk pendapatannya. Nah, untuk bebannya, mohon maaf, ini sebenarnya ikhtisar laba ruginya harusnya di atas ya. Jadi harus itu angkat. Ini tuh harusnya di atas ini. Karena kan dia sebagai debit ya. Jadi dia ada di atas. Oke, jadi ini untuk jurnal penutup beban. Nah, di beban itu kan kita tahu kan beban itu bertambah saldonya di debit. Sehingga ketika kita akan menutup akun beban, itu kita pindahkan ke kredit bebannya. Seluruh bebannya kita pindahkan ke kredit satu-satu. Nah, untuk debitnya kita menggunakan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya sebesar penjumlahan dari keseluruhan bebannya, yakni sebesar 75 juta. Kayak gitu. Ini untuk beban-bebannya. Lalu kita lanjut untuk modalnya, untuk prive. Ya, selanjutnya akun ketiga itu ada prive. Di prive ini, prive itu kan bertambah di debit ya, atau akun normal di debit. Sehingga ketika kita akan menutup prive, itu kita pindahkan prive-nya ke sisi kredit sebesar 20 juta tadi. Dan untuk akun debitnya itu kita menggunakan akun modal, di mana nominalnya itu sama dengan prive, yakni 20 juta. Lalu untuk jurnal penutup yang keempat itu ada ikhtisar laba rugi atau laba ruginya, di mana kita tahu kan perusahaan ATA ini mengalami laba atau keuntungan. Jadi jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi ada di debit sebesar 20 juta, karena ketika laba itu kan sisinya sebenarnya di kredit, karena mau kita tutup dia kita pindahin ke debit. Dan untuk kreditnya adalah modal sebesar 20 juta. Nah, itu tadi untuk jurnal penutup dan laporan keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya.